Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua di semester genap atau semester 2. Anak-anakku yang soleh dan soleha dan yang Bapak banggakan, melalui video pembelajaran ini, kita akan lanjutkan tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema berikutnya, yaitu C. Menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan D. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dua subtema tersebut adalah subtema yang terakhir di tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, kita mulai saja ya. Tentunya kita awali dahulu dengan berdoa ya anak-anakku sekalian, yaitu doa sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memulai tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan subtema yaitu C. Menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan D. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, perlu kiranya Bapak ingatkan kembali. Jangan lupa ya anak-anakku, di akhir materi video ini akan ada soal-soal yang harus kalian isi dan selesaikan. Oleh karena itu, simaklah dan pahamilah penjelasan dalam video ini dengan sebaik-baiknya dan seksama ya. C. Menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, perhatikanlah gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar tersebut menceritakan apa ya? Betul, gambar tersebut menceritakan seorang murid sekolah dasar seumuran kalian yang selalu menerima akan keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi dirinya. Seorang murid tersebut berkata dalam hatinya, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Anak-anakku sekalian, kita telah meyakini bahwa malaikat itu ada, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan hambanya, yaitu dalam Al-Quran. Begitupun Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan akan keberadaan malaikat melalui sabdanya, yaitu yang berupa hadis Nabi. Nah, anak-anakku sekalian, tahukah kalian bagaimana cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Anak-anakku sekalian, adapun cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Kedua, banyak mengingat kematian. Ketiga, gemar mengerjakan perbuatan baik yang pelakunya akan didoakan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi atau bersilaturahim kepada para saudara dan sahabat, tidur selalu dalam keadaan suci atau mempunyai wudhu, dan dalam setiap sholat berjamaah memposisikan diri berada di barisan atau shaf paling depan. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala dan kita berkeyakinan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada, lantas hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan? Anak-anakku sekalian, adapun hikmah dari menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu pertama, mengetahui kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengetahui kasih sayang dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sehingga menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berani memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membela orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menjadikan kita berhati-hati selalu dalam setiap tindakan dan perbuatan. D. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, amatilah gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut menceritakan apa ya? Betul, gambar-gambar tersebut adalah gambar yang menceritakan tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, keimanan terhadap malaikat tidak cukup diucapkan dengan lisan, akan tetapi harus tercermin pada perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana contoh pada gambar berikut yang merupakan perbuatan yang menguatkan pencerminan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sedang melakukan apakah seorang anak sekolah dasar pada gambar tersebut? Ya, betul. Pada gambar tersebut, seorang anak sekolah dasar suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Anak-anakku, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Pada gambar tersebut
anak sekolah dasar itu sedang apa ya? Betul, seorang anak sekolah dasar tersebut sedang pamit untuk berangkat sekolah dan bersalaman mencium tangan orang tuanya sebagai wujud perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku, gambar tersebut salah satu gambaran gemar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan tersebut akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Artinya, tidak suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf, surat ke-50, ayat ke-18. 3. Gambar tersebut menceritakan apa ya? Betul. Gambar tersebut menceritakan perbuatan jahat, yaitu mencuri, tapi tidak jadi. Anak-anakku, mengurungkan niat jahat karena meyakini adanya malaikat atid yang mencatat setiap perbuatan manusia, merupakan cerminan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Gambar di samping menceritakan orang yang bergegas berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Anak-anakku, menyegerakan beramal soleh karena yakin malaikat Raqib senantiasa mencatat amal baik manusia. Kelak, amal tersebut akan mendapat balasan berupa kebaikan yang berlipat ganda saat di akhirat. Perbuatan tersebut juga merupakan cerminan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Anak-anakku, berpegang teguh kepada Al-Quran dengan meyakini adanya malaikat Jibril yang telah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang karenanya menghasilkan kepercayaan terhadap kebenaran Al-Quran. Amalan ini juga termasuk cerminan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Adapun gambar ini menceritakan apa ya anak-anakku sekalian? Betul. Gambar tersebut menceritakan tidak berkeluh kesah terhadap apa-apa yang diterima serta senantiasa bersyukur karena meyakini bahwa malaikat Mikail tidak pernah salah dalam membagikan rezeki. Anak-anakku, perbuatan ini juga sebagai cerminan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, masih banyak contoh perbuatan atau perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anakku penjelasan yang bisa Bapak sampaikan di tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 subtema yang terakhir, yaitu C. Menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan D. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan 4 subtema, yaitu A. Makna beriman kepada malaikat, B. Mengenal malaikat dan tugas-tugasnya, C. Menerima keberadaan malaikat, dan D. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan sekarang ini, secara ringkasnya dapat kita rangkum, yaitu pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman kepada malaikat sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahukannya. Kedua, bahwa ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Ijrail, Munkar, Nakir, dan Israfil. Ketiga, kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan A. Keyakinan bahwa malaikat itu ada. B. Setiap saat takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Banyak mengingat kematian. Dan D. Gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. 4. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Gemar bersedekah untuk menolong sesama. B. Gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman. Dan C. Gemar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya serta meninggalkan larangan-larangannya. 5. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Malaikat tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Meskipun demikian, kita sebagai umat muslim harus tetap mengimaninya. Anak-anakku sekalian, Bapak harap kalian memahami materi yang Bapak sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang kedua ini. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, selesai sudah bahasan atau penjelasan tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 4 subtema. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengamalkan apa yang telah Bapak jelaskan di materi ini. Anak-anakku sekalian, adapun tugas yang harus kalian selesaikan yaitu, anak-anakku sekalian, jawablah pertanyaan atau tugas tersebut di kertas folio bergaris. Jawabannya saja ya. Jawablah dengan baik dan benar serta tuntas sesuai dengan soal yang tertera di video tersebut ya. Untuk tugas yang tanggal 19 ini dikumpulkannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Ingat, hari Selasa pengumpulannya ya. Anak-anak, jangan lupa setiap kalian mengumpulkan tugas agar atau harus mengisi absen pengumpulan tugas. Ingat selalu ya. Terima kasih.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda tentunya. Tetap semangat ya. Bapak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.